Iya, halo Bu Tika. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Oh, mau bertemu. Di mana? Iya, iya. Bisa. Insya Allah. Nggih, besok? Nggih. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Tika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Mohon maaf Bu Nana, hari ini saya ingin minta bantuan Bu Nana. Nggih. Bisa mungkin saya akan membantu Bu Tika. Iya. Mari kita masuk dulu Bu Nana ke rumah saya. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tika kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nana. Sehat? Bu Nana. Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Bu Tika? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Jadi begini Bu Nana. Saya ingin bertemu Bu Nana hari ini dalam rangka saya ingin sekali melakukan coaching. Gitu ya. Jadi saya minta bantuan ke Bu Nana untuk mengamati saya. Bagaimana cara saya meng-coach coaching saya ini sudah benar atau belum. Oh, jadi Bu Tika ini ingin saya menjadi pengamat gitu nggih dalam proses coaching Bu Tika sama temannya. Iya, betul. Iya. Baik Bu Tika. Saya ambil catatan dulu nggih. Ini nanti saya akan menjadi pengamat dan melihat kemampuan Bu Tika dalam menerapkan coaching bersama teman Bu Tika. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Baik. Jadi gini Bu, nanti setelah berlangsung saya ingin mengetahui apa kira-kira yang harus saya perbaiki dalam percakapan saya nanti dalam proses coaching ini. Ya, benar Bu Tika. Jadi ini nanti saya akan membuat rubriknya ini. Ada kriteria, 4 kriteria ya dalam skala 1 sampai 4, yakni kurang, cukup, baik, dan sangat baik Bu Tika. Nggih? Iya Bu Nana. Baik. Jadi ini saya mau tanya ya Bu Tika ya. Kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Tika kembangkan? Ya, sebenarnya ingin saya menguasai semuanya Bu ya, yang ingin saya kembangkan. Tapi untuk hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. 3 ini dulu. Yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif juga, dan juga menyampaikan pertanyaan yang kira-kira berbobot begitu Bu. Bagus sekali itu Bu Tika. Berarti yang ingin Bu Tika kembangkan adalah kehadiran penuh deh. Ya. Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga ini kira-kira kompetensi tersebut manakah yang Bu Tika akan kembangkan yang lebih spesifik? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi yang itu Bu, kehadiran penuh. Bagaimana saya bisa menghadapi coaching saya, dan indikatornya itu materi yang sedang saya hadapi, yang sedang kami bicarakan gitu Bu. Lalu yang kedua adalah saya ingin menatap lawan bicara saya. Jadi ketiga yaitu tidak melakukan hal-hal lain kecuali hal yang penting saja. Itu yang sulit. Dan yang terakhir adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh coaching gitu Bu. Baik Bu Tika. Jadi yang akan diobservasi dan dikembangkan secara spesifik nanti adalah kehadiran penuh dengan indikatornya tadi ya, menatap lawan bicara, terus fokus menyelesaikan masalah, tidak melakukan hal-hal lain. Nah, untuk mengukur ketercapaian tersebut, kapan kira-kira proses coaching yang akan dilakukan? Iya Bu, setelah ini teman sejawat saya, teman rekan guru saya akan hadir Bu untuk dapat melakukan coaching ini. Oh, berarti hari ini juga ya? Iya, hari ini juga. Iya. Baik Bu Tika, jadi setelah ini nanti Bu Tika akan melakukan coaching. Iya. Nanti saya akan mengamati dan memberikan tanggapan sesuai dengan yang Bu Tika harapkan tadi ya. Iya. Baik Bu. Silakan masuk Bu Dwi. Assalamualaikum. Ya.
Perkenalkan, ini teman saya, Bu Nana. Nggih, Silakan duduk, Bu. nggih, terima kasih. Ya, terima kasih Bu mau hadir di rumah saya. Begini Bu, Bu Nana ini adalah rekan saya yang saya minta tolong untuk mengobservasi atau mengamati apa yang akan kita bicarakan. Tentunya beliaunya akan mencatat apa kekurangan saya, jadi tidak perlu khawatir. Yang diamati ataupun yang akan dicatat adalah jawaban apa, kekurangan apa yang harus saya perbaiki nantinya. Bagaimana Bu Dwi, apakah keberatan? Sakjane aku izin loh Bu, kan gini, saya itu mau cerita sebenarnya Iya, Bu Nana. nggak apa-apa. Mau cerita ke Bu Tika, soalnya saya pikir saya itu cocok ngobrol sama Bu Tika, tapi ya nggak apa-apa, matur Iya. nuwun. Nanti semoga juga Bu Nana bisa ngasih masukan ke saya ya Bu Nana ya, terkait dengan apa namanya permasalahan saya di sekolah yang cukup saya nggak bisa ngatasi gitu loh ya. Iya. Ini Bu Dwi, anggap saja saya tidak ada di sini, atau insya Allah saya akan kemana tidak akan membocorkan diri Bu Dwi ke siapapun. Gitu. Nggih, matur nuwun sebelumnya. Mohon maaf Bu Dwi, baru ada waktu untuk kita dapat bertemu. Sebenarnya apa yang akan disampaikan dan apa yang bisa saya bantu? Ini Bu Tika, gini loh, akhir-akhir ini kan punya banyak murid kan ya. Masalah saya itu di tengah-tengah murid-murid saya yang dekat sama saya itu, kebetulan dia dulu kelas 7-nya itu murid saya, murid perwalian saya, tapi sekarang sudah naik kelas 8. Oh iya? Itu kok jadi ini ya, jadi murung gitu loh Bu, seperti itu. Itu kira-kira sudah mulai kapan ya Bu ya? Ya di bulan-bulan ini Bu, masuk semester genap ini loh Bu. Oh, Gitu. Iya. Gitu. Karena beban murung itu mungkin Bu Dwi juga baru tahu apa emang sudah dari awalnya seperti itu gitu? Gini, kan tiap pagi itu dia mesti ini ya Bu, ke saya nyapa. Kalau nggak kelihatan saya mungkin nggak papasan di lobi gitu ya, dia datang ke ruang guru ngintip-ngintip sekedar, pokoknya dia sekedar setor wajah ke saya, oh saya hadir Bu, saya sehat Bu, kan kayak gitu biasanya. Terus kadang Bu gitu manggilnya, oh iya ya, kayak anak saya nengok-nengok ke ruang guru gitu sambil Bu gitu. Sudah teman-teman sampai gini, Bu anaknya Bu, ya udah saya keluar. Terus dia sekedar salim, saya tanya kabarnya hari ini gimana, sudah baik. Terus nanti di kelas ketika pembelajaran saya gitu, saat-saat sudah mulai membosankan gitu ya, masa pelajarannya, dia sudah mulai bikin juk apa ya, nyambung sih sebetulnya, gitu ya? nyambung dengan pelajaran saya, nyambung sebetulnya, nggak ngisru Bu, cuman hal itu sekarang langsung nggak ada. Oh gitu, oke. Saya paham apa yang menjadi pikiran Bu Dwi, apa yang sudah menjadi masalah Bu Dwi. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui kira-kira apa tujuan akhir dari diskusi kita ini Bu? Ingin harapannya bagaimana? Ya siapa tahu ya, kan Bu Tika itu orangnya ini ya bisa bisa rodok halus gitulah ngadepi teman-teman di sekolah gitu kan. Kalau yang saya tahu gitu, jadi kalau saya sendiri gitu khawatirnya nanti saya salah langkah gitu Bu. Jadi mungkin barangkali Bu Tika bisa ngasih saran, saya harus bagaimana, saya harus ini untuk dampingnya anak ini loh Bu, biar kembali lagi keceriaannya. Khawatirnya kan malah ganggu akademiknya Bu, padahal dia secara akademik bagus ya? gitu. Kan sayang kalau sampai terjadi seperti itu. Itu harus tetap memang Bu ditumbuhkan bagaimana cara kita bisa memupuk rasa percaya dirinya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu Bu, anak ini perwaliannya Bu Dwi atau dari kelas lain? Atau yang Dulu dari- kelas 7 ya, makanya kan
bahasa anak sekarang chemistry-nya udah dapet kan Bu ya. Terus tiba-tiba dia sekedar lanjut ke kelas, ketemu, kalau pas ketemu saya ya tetap fine, tapi nanti kalau pas nggak ketemu saya juga nggak nyari, padahal biasanya dulu kayak wajib lapor gitu ke saya, kayak gitu Bu sampean gitu. Dan sekarang di kelas pun tuh cenderung diam, kayaknya fisik ada di kelas tapi kayak pikirannya kemana-mana gitu Bu. Sampai ya saya malah kaget kan, kok gini gitu. Kira-kira dari apa yang Budi alami, bisa apa tidak ya dia kembali seperti semula? Apa mungkin Budi punya peluang begitu untuk mengembalikan dia seperti sedia kala? Iya itu Bu, ini belum saya coba ya Bu ya, tapi pemikiran saya tuh pengen menerapkan itu loh Bu, yang kita sering ada workshop itu ya, apa segitiga restitusi. Saya pengennya begitu, segitiga restitusi, saya telusuri dulu. Dia menyadari kesalahannya nopo mboten kan, seperti itu toh. Artinya dia menyadari nggak ada perubahan sikap itu, kemudian tak validasi kenapa kok bisa seperti itu. Nah nanti kan sampai pada penyelesaiannya. Harapan saya, kenapa kok saya pemikiran saya itu pakai segitiga restitusi itu biar ini sih, biar ngalir aja, ya seperti biasanya aja, tak ajak ngobrol-ngobrol kayak gitu Bu. Jadi kayak gitu, coba saya terapkan segitiga restitusi. Bagus sekali tuh Bu, dengan segitiga restitusi pastinya bisa merubah anak gitu ya, karena sudah terbukti. Kira-kira untuk segitiga restitusi ini kapan mulai Budi bisa lakukan? Mungkin saya terapkan besok ya Bu. Gini, soalnya kan minggu depan itu sudah masuk puasa ya Bu ya. Nah kalau sehari-hari kan anak-anak biasanya maem bareng di sudut-sudut sekolah itu, dan saya tahu biasanya dia ada di mana. Nanti tak datengin, dia dengan kelompoknya itu tak datengin, mungkin saya akan juga makan bersama dengan mereka. Kenapa hal itu saya lakukan? Soalnya mereka biasa banget tak dekati, saya langsung gabung dengan anak-anak itu sudah biasa. Saya gabung, langsung duduk gitu, iya. Harapan saya biar nggak terasa gitu loh, saya mau ngapain gitu nggak terasa, jadi sambil saya ajak ngobrol, fokusnya pada anak ini. Kok sih Mas, kenapa kamu kok seperti ini kayak gitu. Iya, dengan pendekatan Budi untuk segitiga restitusi ini kira-kira akan berhasil atau tidak menurut Budi? Keberhasilan atau tidak kan tergantung ini ya Bu, tergantung anaknya, tergantung situasi emosinya anak ini pada saat itu kan gitu ya. Saya belum yakin 100% sih, gitu. Iya, saya yakin Budi bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Tapi misalnya sampai langkah Budi ini belum mendapatkan hasil, kira-kira apa yang akan Budi lakukan? Kalau misalnya tidak berhasil, saya mau menerapkan KSE di kelas. Di KSE di kelas mungkin bisa saya pancing anak ini supaya bangkit, supaya aktif gitu ya. Paling enggak mimpin lagu kebangsaan. Kan pelajaran saya awalnya harus ada lagu kebangsaan Bu ya, mimpin lagu kebangsaan. Kemudian bisa juga dengan anak ini saya suruh mimpin ice breaking gitu Bu. Terus juga saya mau minta kerjasama dengan BK Bu, dengan BK. Cuman BK ini mungkin langkah terakhir Bu. Karena apa? Karena anak-anak itu sok-sok kalau dipanggil BK itu ada yang suka, ada yang boten. Walaupun sudah ada jargonnya BK sahabat remaja, memang iya kayak gitu. Tapi saya khawatirnya dia nanti, aduh sopo sih ki ngelaporno aku lah, apalah pikirannya dia nanti seperti itu. Juga saya kolaborasi dengan teman-temannya Bu. Jadi temannya saya panggil, saya minta tolong, barangkali mungkin dengan se-circle-nya itu kan mungkin lebih Bagus sekali nih langkahnya Budi, mulai dari kita akan melaksanakan segitiga restitusi, juga akan melaksanakan KSE untuk menumbuhkan sosialisasinya lagi kepada teman-temannya, kepada gurunya. Yang ketiga juga akan menghadapkan atau mempertemukan guru BK, walaupun guru BK sepertinya menjadi momok bagi siswa begitu ya, padahal adalah sahabat siswa. Yang keempat
akan mendekati teman-temannya untuk bisa mengajak anak ini supaya bisa kembali seperti semula, untuk bisa dapat bergaul, bersosialisasi dan belajar dengan baik. Itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali itu saya rasa. Dan kira-kira apa yang akan dipantau untuk perkembangan emosional anak didiknya nanti ya? Iya, ya itu tadi Bu, saya cuma sederhana kok gitu loh, nggak pengen yang dia yang harus prestasi apa, enggak. Iya. Itu kan sudah ininya sendiri-sendiri, tetapi yang paling utama adalah kembali ceria, kembali dia mampu mengaktifkan diri itu tadi loh. Ya itu tok aja Bu. Ketika mungkin kebiasaan dulu yang terus moro hilang, itu langsung muncul lagi. Nah itu sudah bikin lega lah saya. Itu. Ya memang benar apa yang sudah dilakukan Bu Dwi, bahwa kita bisa melepas anak-anak itu, dia bisa mandiri, dia bisa bersosialisasi. Kita bisa menilainya saat kita tidak dengan dia, artinya saat kita tidak mendampingi dia. Gitu. Bagus sekali Bu Dwi cara mengatasi anak tadi. Mungkin kapan-kapan diskusi ini bisa kita lanjutkan Bu Dwi. Kira-kira kapan kita akan bisa berdiskusi kembali? Kapan ya Bu Tika ya? Mungkin Itu bersama nih kapan akan dilakukan itu? sudah. Ngelamun. Seminggu mungkin Bu Tika. Oh gitu, ya. Seminggu lagi berarti Nanti kita akan kalau ketemu, gitu. saya merasa bagaimana terus, atau mungkin kalau 2 hari ke depan terus ternyata sudah ada perubahan, aku udah ngabari Bu Tika ya. Iya siap, akan saya tunggu informasinya. Semoga siswa Bu Dwi ini akan bisa lebih baik lagi gitu. Oke baik, terima kasih Bu Tika, ngapunten sudah Iya. ganggu waktu panjenengan. Sama-sama, Bu Dwi. Nggih. Kelihatan Semoga banget langkah kan, saya ya Bu Tika ya, 1 aja udah nyampe Iya. ya Bu Tika ya. Betul, iya. Gitu. Oke. Nggih. Terima kasih Terima sudah kasih, berbicara saya kepada ngapunten saya. sudah ganggu Iya. waktunya. Terima Bu Nana, kasih. matur nuwun. Nggih, semoga Nggih, bermanfaat. salam kenal, sampai ketemu lagi. Iya. Semoga muridnya ceria kembali. Nggih, matur nuwun. Pareng nggih semuanya. terima kasih. Assalamualaikum. Terima Nggih. Bagaimana Bu Tika percakapan coaching tadi? Ya, alhamdulillah Bu. Saya merasa sudah melakukan, alhamdulillah bisa berjalan lancar. Tapi mungkin saya ingin juga ada masukan dari Ibu. Kalau menurut Bu Tika, kelebihan dan kekurangan yang Bu Tika lakukan proses coaching tadi apa Bu Tika? Kalau saya tadi sudah berusaha fokus begitu ya, fokus pada lawan bicara saya, dalam hal ini Puci. Karena tetap saja kadang saat Pucinya mengatakan apa terlintas dalam benak saya, dalam pikiran saya akan melakukan apa. Gitu saya sudah berusaha hadir penuh di sini, tapi kadang masih terlintas gitu ya. Ketidakkonsentrasian itu ada di benak saya. Itu yang menjadi kekurangan saya tadi. Iya. Nih, sebelumnya saya tanya dulu ya Bu Tika ya. Iya. Yang sudah Bu Tika lakukan dalam proses komunikasi untuk mengembangkan kompetensi yang digunakan. Iya, baik Bu. Untuk mengembangkan kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh tadi, dan saya juga ingin mencapai indikator-indikatornya. Indikator yang saya kuasai tadi, yang saya lakukan tadi, yang pertama adalah saya berusaha fokus pada lawan bicara saya tadi. Dan saya juga berusaha tidak melakukan hal-hal selain saya harus menghadapi secara penuh kepada lawan bicara saya. Saya juga mencatat apa yang sudah dibicarakan oleh kunci saya tadi. Dan kembali lagi, saya berusaha fokus begitu pada kunci saya. Ya, baik Bu Tika, tadi sudah Bu Tika menyampaikan tentang apa yang sudah dilakukan untuk mencapai ketercapaian tersebut. Nah, sekarang saya akan menyampaikan catatan saya ya Bu ya. Iya. Tapi- Banyak ya Bu ya catatannya. Banyak. Oh, Tapi yang sebelum saya didapatkan. menyampaikan penilaian yang Bu Tika mau kembangkan ini, Iya. saya mau menyampaikan catatan yang ini tentang proses coachingnya Bu Tika. Iya. Nggih. Alhamdulillah Bu Tika tadi keren, hebat sekali. Alhamdulillah. Saya mengapresiasi sekali Bu Tika dalam proses coaching ini. Nah, tadi Bu Tika sudah menggunakan alur tirta ya Bu Tika ya. Iya. Bu Tika sudah sampaikan tujuan,
terus Ya, mengidentifikasi identifikasi. masalah dan menanyakan rencana aksinya, Aksinya, terus dan tanggung Bu Tika jawab. tanggung jawab Iya. ingin bertemu kembali dengan Iya. kucing Bu Tika. Nggih, gitu nggih Bu Tika. Iya, betul, Bu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ya Bu Tika, dari indikator yang tadi Bu Tika ini dalam kompetensi kehadiran penuh ya. Iya. Indikatornya melakukan fokus pada lawan bicara, ini sudah sangat baik Bu Tika. Terus tidak melakukan hal-hal kecuali mencatat hal-hal yang penting juga sudah Bu Tika lakukan. Iya. Terus fokus terhadap apa yang disampaikan masalahnya Puci ini. Nggih. Dan ini penilaiannya sangat baik sekali. Iya, alhamdulillah. Terus selain itu Bu Tika juga ini selain itu Bu Tika juga ini tiga kompetensi ini ada semuanya. Dari yang kehadiran penuh yang Bu Tika ingin spesifik di situ, ternyata mendengarkan secara aktif juga Bu Tika sangat baik, dan pertanyaan berbobot juga sudah baik gitu. Jadi alhamdulillah Bu Tika ini dalam proses coachingnya sangat luar biasa. Oh, terima kasih banyak Bu Nana sudah berkenan hadir, sudah berkenan menyampaikan hasil catatan Ibu tentang proses coach saya tadi, dan bisa menyampaikan bagaimana pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses ini, Bu. Baik Bu Tika, karena ternyata hasilnya ini sudah baik ya Bu Tika ya, mungkin dalam proses selanjutnya apa yang ingin Bu Tika kembangkan lagi? Saya di sini ingin mengembangkan yaitu ini Bu, mendengarkan secara aktif begitu Bu. Untuk kunci saya, itu yang akan saya kembangkan selanjutnya. Baik. Jadi pada kesempatan selanjutnya ini kompetensi yang akan dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif ya Bu Tika ya. Kalau memang begitu, apa rencana yang akan Bu Tika lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi ini? Ya, untuk memperbaiki peningkatan kompetensi tersebut, saya ingin merefleksikan diri saya, Bu. Saya ingin berkaca lagi apa yang menjadi kekurangan saya, kelebihan saya, dan juga saya juga akan berusaha berlatih gitu Bu, berlatih untuk menjadi lebih baik, dan yang terakhir saya harus banyak belajar Bu. Saya ingin memahami juga tentang kucing ini, saya akan membaca di berbagai literatur, saya akan juga browsing untuk bisa kedepannya lebih baik lagi. Bagus sekali Bu, jadi nanti akan merefleksi gitu ya, terus memperbaiki, terus banyak berlatih dan juga mencari referensi. Nah, rencana yang baik ini Bu Tika kapan akan dilakukan? Saya akan melaksanakan ini kembali setelah ada teman atau siswa saya yang ingin coach kucing begitu Bu, dan pastinya secepatnya akan saya lakukan lagi. Iya. Baik Bu Tika. Oh ya Bu Tika, ini adalah lembar observasi yang sudah saya nilai tadi ya Bu Iya. Tika. Ini mohon dilihat Bu Tika. Nah, ini hasilnya alhamdulillah bagus sekali, Terima sangat kasih baik. banyak, Nah, Nana. ya. Kira-kira apalagi Bu yang kita diskusikan hari ini? Iya, saya rasa sudah cukup Bu Nana, tapi untuk selanjutnya saya masih tetap membutuhkan bantuan Bu Nana. Semoga Bu Nana berkenan untuk hadir kembali, berkenan untuk dapat mengamati kelebihan dan kekurangan saya, sehingga kedepannya saya juga bisa melaksanakan kucing ini lebih baik lagi. Gitu. Iya baik Bu, sama-sama ya Bu Tika. Ya, sama-sama. Semoga kita sama-sama menjadi orang yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Nana. Sama-sama, sehat terus Bu Tika. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.